Halo teman-teman, jadi ini adalah HP yang saya gunakan kurang lebih 10 tahun ya sejak saya beli. Ini adalah Samsung Galaxy A5 2016. Nah, HP ini telah menemani saya selama kurang lebih 10 tahun. Jadi masih saya pakai juga. Jadi sebagai HP kedua ya. Jadi Samsung Galaxy A 2016 ini dirilis pada tahun 2016 karena A5 ada tulisannya 6. Itu pasti 2016. Itu dirilis dengan harga dulu sekitar 4.500.000. Ya, kebayang lah kalau sekarang 4.500.000 dapatnya apa? Pasti dapatnya Samsung Galaxy A36 atau Samsung Galaxy A26. Kalau untuk tahun sekarang sih dapatnya seperti itu. Nah, untuk boxnya sini sudah ada bercak-bercaknya ya, karena ini sudah 10 tahun jadi disimpan di lemari. Nah, untuk selling pointnya seperti apa? Kalau Samsung lama kan pasti ada selling pointnya ya di boxnya. Samsung Galaxy A5 2016 16GB, ini cuma 16GB aja. Untuk kameranya 13 megapiksel OIS. Terus untuk kamera depannya 5 megapiksel fingerprint scanner. Wih, karena tahun 2016 fingerprint scanner tuh masih menjadi itu ya highlight. Kalau sekarang kan fingerprint scanner kan biasa, HP lama, maksudnya HP yang tipe terendah pun pasti juga dapat fingerprint scanner. Fast charging ini masih 15 watt ya, belum 25 watt, karena 25 watt itu di tahun 2020-an Samsung baru rilis fast charging 20 watt. Yang pasti ini 4G LTE, tapi untuk HP ini sayangnya nggak bisa digunakan untuk operator smartphone sampai saat ini. Mungkin karena band smartphone tuh band 40 ya, jadi ini nggak bisa band 40. Kalau smartphone tuh nggak salah band 40 atau nggak band 41, saya lupa. Kalau ini nggak bisa band 40 atau 41. 64 bit octa-core prosesor, ini Exynos 7570 kalau nggak salah. Ini AMOLED-nya Full HD, 13 megapiksel, 5 megapiksel, 16 GB memori. Ini dibuat di Samsung Elektronik Indonesia Cikarang Bekasi, dan spesial warnanya ini adalah kita beli yang warna black. Oke, jadi Samsung Galaxy A5 2016 tuh ada dua tipe warna ya. Ada yang warna black dan ada yang warna emas juga atau yang warna gold. Nah, untuk penampakan HP-nya seperti ini. Jadi awal-awal di unboxing seperti ini. Dan untuk bentukannya seperti ini. Nih, jadi gak saya riset pabrik, dan ini ada anti spy-nya ya. Jadi ada anti blue-nya juga untuk tempered glass-nya. Jadi saya nggak pakai yang warna normal untuk tempered glass-nya, jadi saya pakai yang anti blue supaya nyaman juga di mata. Oke. Untuk interface-nya tuh ada apa aja? Kalau di depan nih ada tombol recent app, nih ada tombol home, terus ada tombol back, ini masih tipe lama, terus tulisannya Samsung. Ini untuk sensor proximity juga ada, sekaligus light sensor. Terus ini ada kamera 5 megapiksel, terus ada earpiece juga. Di belakangnya sini ada kamera 13 megapiksel, terus ini ada LED flash. Ada tulisannya Samsung, dan ini tulisannya A510 FD Duos, dan di sini ada tulisannya IMEI-nya juga. Jadi niat banget ya Samsung sampai di backdoor belakang tuh ditulis IMEI-nya. Terus kita cek di kanan sini ada tulisannya SIM tray-nya. Terus di sini ada tombol power-nya, dan di atasnya sini ada mic-nya. Ini mic, terus ini ada SIM keduanya. Habis itu di kiri ada volume up and down, tapi ini sebelum key island ya. Jadi kalau key island kan tombolnya kan agak nonjol, kalau ini agak masuk. Kalau key island kan agak nonjol terus ada tombolnya. Kalau ini frame-nya agak masuk terus ada tombolnya seperti itu. Ini apalagi cikal bakal key island ya, saya juga kurang tahu juga. Ini untuk desainnya, di bawahnya sini ada earpiece, terus ada USB micro nih, speakernya mono, dan ini ada mic-nya seperti itu. Dan lanjut dulu di boxnya ada apa, kita tarik. Nah, ini ada bukti saya pembelian dari tahun 2017. Ini saya beli di Rudisel Jember. Harganya dulu 4.045.000 tanggal 3 Januari 2017. Jadi hampir rilis seri A 2017 itu. Jadi totalnya 4.045.000.
45. Terus dalamnya sini kita dapat quick start guide, terus ada masih zaman fingerprint model seperti ini ya, jadi ada bentukannya seperti ini untuk SIM tray ejector. Terus ada quick start guide, ini untuk IMEI-nya, panduan singkat, ini ada bahasa Indonesia-nya juga. Jadi seperti itu. Dia ada peringatannya juga, teman-teman bisa baca di sini. Untuk SIM tray-nya ternyata yang SIM 1 ini SIM 1 dengan micro SD. Kalau SIM kedua tuh SIM di atasnya itu cuman SIM 2 aja. Jadi inovasi SIM slot yang unik kalau menurut saya. Kalau sekarang kan Samsung kan cuman sekali tusuk kan SIM 1 dan SIM 2 kan keluar semua kan. Kalau ini SIM 1 dan SIM 2 nya itu dipisah seperti itu. Oke, lanjut. Oke, itu aja. Terus di dalamnya sini pasti ada kabelnya. Ini kabel yang ori, jadi nggak saya pakai. Ini micro USB yang bawaannya Samsung Galaxy A5 2016. Ini masih ya tipenya micro USB, bukan Type C, karena yang seangkatan tuh masih USB micro. Samsung J juga. Kalau S mungkin S7 mungkin sudah Type C ya awal-awal ya. Terus ini juga ada in-ear monitornya, jadi ada ear tipsnya juga. Jadi ear tipsnya ini nggak saya pakai, jadi nggak saya buka. In-ear monitor ya, bukan headset. Terus yang adaptornya ini saya pakai sampai saat ini masih nyala juga. Ini adaptornya dari Samsung juga, aslinya bawaan ini juga. Untuk made in itu Vietnam ya, tanggalnya 27 bulan 8 2016 untuk pembuatannya. Untuk outputnya tuh 9 volt 1,67 ampere tuh bisa sampai 15 watt atau 5 volt 2 ampere kalau nggak fast charging. Dan di depannya sini tulisannya adaptive fast charging. Kalau sekarang kan super fast charging, kalau ini adaptive fast charging. Ini saya pakai sampai puluhan seperti ini. Jadi langsung aja kita tata dan kita fokus ke HP-nya. Nah teman-teman, akhirnya sudah saya tata ya. Dan akhirnya Samsung Galaxy A5 2016 saya ini selama 10 tahun nih nggak lepas dari servis juga, karena peremajaan juga dapatnya seperti apa. Nah yang pertama itu saya ganti baterainya pakai BT-ACC. Ini sekitar di konternya kalau nggak salah nih harganya 150-an ya untuk baterainya. Untuk saya pakai ini BT-ACC untuk Samsung Galaxy A5 10 2016, baterai ori 100% ya. Nah itu baterainya sama, kapasitasnya ini cuma 2900, cuman ini baterai aslinya dia. Nah untuk baterai aslinya dia itu bentukannya seperti ini, jadi tipis banget bentukannya karena mengikuti HP-nya yang ini ya, tipis banget untuk HP-nya Samsung. Ini baterai tanam ya, yang pasti bukan baterai yang bisa dicopot, itu bukan. Dan ini ada IMEI-nya juga, hebatnya Samsung ini ngasih IMEI juga ke setiap baterainya, jadi gak expect juga ke Samsung kalau untuk seri ini itu selain di backgroundnya tuh ada IMEI-nya, di baterainya juga ada IMEI-nya. Nah untuk baterai aslinya seperti ini Samsung, modelnya EB-BA510ABE, SN-nya ini cell-nya made in Korea, assembling in Vietnam. Secondary Li-ion battery, normal voltage-nya 3,85 volt, untuk cas-nya tuh 4,4 volt 2900. Dan pembuatannya ini 2016 bulan 8 tanggal 28, jadi sama kayak casnya ya, tanggal 2016 bulan 8 tanggal 28. Oke, selain itu saya juga punya brosurnya untuk Samsung Galaxy A5 2016 ini, isinya seperti apa. Nah di tahun 2017 saya tuh ganti HP ke Samsung Galaxy A5 2016. Nah dapatnya seperti apa. Untuk yang S7 Edge atau Note 5 tuh dapat Samsung Level U wireless headphone ya, ini wireless. Kalau untuk Samsung Galaxy A5 dan A3 itu dapat free JBL Go Bluetooth speaker. Kalau yang Samsung J5 2016 nih dapat free Bluetooth speaker nih cuman
nggak bermerek, entah mereknya apa ya saya lupa. Terus untuk J7 Prime, J5 Prime dan J2 Prime itu gratis pulsa sampai 75.000, jadi harus download Line dulu. Terus Samsung Tab S2 tuh free Samsung book cover, dan Samsung Tab A5 Samsung Galaxy Tab A 2016 itu dapatnya free book cover juga. Jadi Samsung tuh kalau tab sekarang itu Samsung Tab A11 ya, kalau dulu kan Samsung Galaxy Tab A 2016. Untuk partnernya seperti ini. Untuk ini brosur yang saya ambil di 2016 ya, jadi best offer from operation partner. Ini ada SL, Smartfren dan Bold tuh masih ada tahun ini. Terus ada priority service untuk Samsung Galaxy S7 Edge dan S7. Terus ini untuk cashback untuk Samsung juga, cashback 200.000, J3 itu 1.999. Kalau sekarang sih dapatnya Samsung Galaxy A7 ya, kok A7, Samsung Galaxy A07. Kalau J5 nih dapatnya Samsung Galaxy A07. Kalau ini kan sekarang yang 6128, kalau ini dapatnya ini dapatnya 4128, kalau ini 6128 A07 juga. Menit HP Samsung Galaxy di tahun 2016 tuh beragam sekali ya, ada J series, ada A series, terus ada S series juga, ada Note series juga. Itu pastinya banyak sekali modelnya. Kalau sekarang tuh kan minim ya, cuma A07, A17, A26, A37, A56 ya cuman itu aja, dan modelnya juga sama. Terus di belakangnya sini ada service centernya juga. Ini di mana service centernya, seperti itu. Oh ya, ini brosur yang saya ambil di tahun 2016. Jadi kebetulan saya dapat JBL Go juga, mau di unboxing juga di naik kesempatan aja ya, karena JBL Go nya itu sudah bulukan sampai sekarang dan bisa nyala juga, cuman suaranya sih sember. Oke, langsung lanjut aja, kita nyalakan untuk HP-nya. Ini nggak saya reset ya, jadi langsung aja untuk pembahasannya. Di kalau reset kan lama, masih setting, terus masih download aplikasi juga, seperti itu. Oke, ini bootingnya agak lama yang pasti, karena ya HP seumuran pakai eMMC dan prosesornya ya kurang ngebut juga. Kalau di tahun sekarang itu main pasti kurang ya. Dan untuk tampilan layar depannya seperti ini masih pakai Android Nougat ya. Jadi rilisnya tuh Android Lollipop dan berakhir dukungannya di Android Nougat. Oke, langsung kita lihat GPU setnya. Nah, untuk CPU setnya tuh Exynos 7580, core-nya 8, Cortex-nya tetap A53 nih, dipukul rata semua 1,6, prosesnya 28 nanometer. Kalau sekarang sih lebih ke 6 nanometer ya. Kalau sekarang itu GPU load-nya nih pakai Mali T720, terus device-nya nih Samsung Galaxy A510. Untuk screen density-nya 424 dpi, resolution 1080x1920, ini Full HD. Available RAM-nya itu cuma 600 MB aja, total RAM-nya 2 GB, internalnya tuh 16 tadi, tapi yang aktualnya tuh 11, available storage-nya 2,52. Terus untuk sistemnya itu Android 7, IP24, terus access-nya no, terus baterainya 2900 ya. Terus thermalnya nih ada baterai, thermal zone, ada sensor, konsensornya ada, wah ada iklan. Nah, lanjut untuk sensornya ini ada magnetometer, proximity light sensor, terus ada accelerometer juga, auto rotation, step, dan tidak ada gyro ya. Untuk tahun segini itu nggak ada gyro. Terus kita next dulu, kita langsung ke dev check-nya. Hardware-nya ini, jadi RAM-nya 2 GB, available-nya 600, penyimpanannya sudah dipakai 8,52. Habis itu hardware-nya Exynos 7580,
A5 2016, rilisnya 28 September 2016, ini tanggal pembuatannya. Habis itu Android Nougat ya, persamaan 1 Juli 2019, karena ini udah lama nggak dapat dukungan. Tulis awal Android 5.1. Terus ada level keamanan L1, terus habis itu baterainya itu 2900 mAh seperti itu. Terus jaringannya 4G. Terus habis itu ada aplikasinya, kameranya itu 12,8 megapiksel, resolusinya seperti ini, dan lainnya ini apa, kamera belakang, flash ada, stabilisasi nggak ada, kunci AE, kunci WB. Terus ada juga seperti ini. Terus ada kamera depan 5 megapiksel, terus menangkap video 1080 30 megapiksel, 720p 3 megapiksel untuk sensornya seperti ini. Oke, lanjut ke Antutu. Nah, Antutu kira-kira dapat berapa sih? Saya gunakan di Antutu 8 ya, karena Antutu 9 dan Antutu 10 nggak bisa di setel di sini, nggak bisa dipasang di sini. Tuh Antutu 8 tuh dapatnya 68.000 ya. HP apa sih yang dapat 68.000 tahun 2026? Samsung A07 tuh di Antutu 10 dapat skor 500-an sih. Itu hebat banget. Jadi gapnya sangat jauh sekali ya. Terus ada juga storage space-nya itu dapatnya di 5292. Read-nya di 232 Mbps, write-nya di 47,8 Mbps. Untuk random access-nya, read-nya 19,7, write speed-nya 8,4 Mbps. Terus uji LCD untuk warna, terus uji multi sentuh itu kita dapat berapa? 1, 2, 3, 4, 5. Oke, ternyata cuman 5 sentuhan aja, jadi nggak support 10 sentuhan. Terus selain itu kita uji stres juga. Uji stres itu throttlingnya, performa CPU-nya sih, stabilisasinya di angka string throttle ke 70 juga ya, jadi bukan suatu yang bagus juga untuk performa CPU di tahun 2026. Terus untuk GPU-nya seperti ini bebannya, terus inti gelombangnya seperti ini, terus habis itu tingkat baterainya berkurang, habis itu ada suhu baterainya tuh gak sampai 40 derajat ya, ini sekitar 38an. Terus untuk voltase baterainya nih 3,6. Oke, jadi itu aja sih. Terus kita cek dulu untuk game yang bisa dimainkan tuh apa. Coba kita main di Subway Surf aja. Nah, kita coba main di Subway Surf aja. Ini agak patah-patah ya. Jadi HP 2016 tuh waktunya pensiun. Ini patah-patah sekali mainnya. Sekali lancar, tapi kurang smooth juga kalau dimainkan. Beda dengan HP sekarang yang smooth sekali. Kalau Subway Surf, kalau 2016 Subway Surf ini menjadi beban ya kadang-kadang. Kalau sekarang kan bebannya kalau ML atau gak ML ya PUBG seperti itu. Kalau tambah lagi ya pasti Genshin. Kalau 2016 tuh yang enteng-enteng aja, Subway Surf aja. Oke, masih lancar. Kita panggil itunya, kita panggil anjingnya. Aduh, ternyata is okay, bisa lancar di sini dan
kadang-kadang ada patah-patah juga karena frame dropnya. Kita coba di game selanjutnya yaitu ML. Jadi kita cuma main game 2 ini aja, jadi kita nggak main PUBG karena PUBG itu terlalu berat. Untuk awal sih aman ya. Nah ini agak patah tadi. Coba lagi apakah patah lagi. Nah ini agak patah. Dan patahnya itu jarang-jarang ya. Kita coba sekarang birunya. Aman. Aman masih. Oke masih enak. Nah itu agak patah tadi. Gak bisa 100% mulus sih kalau untuk game playable seperti ini, apalagi untuk, tapi kalau dirasa dimainkan enak sih ya enak juga, cuman ada momen itu dia patah lagi frame dropnya, dan patahnya tuh kerasa dia agak nge-freeze gitu, terus tiba-tiba lompat framenya gitu. Langsung push saja karena cuman percobaan aja. Oke kita coba lagi. Wah ternyata ada patah. Oke, dan menit. Oke, langsung kita end aja ya. Oke, jadi kesimpulannya apakah enak dibuat main? Kalau enak sih ya enak, cuman kadang-kadang ada frame dropnya juga karena perlu diketahui kan ini kan pakai prosesor yang flat atau yang 1,6 GHz, terus RAM-nya juga yang jadi beban. Ini RAM-nya cuma 2 GB. Untuk storage 16 GB sih eMMC saya nggak permasalahkan, asalkan cuman di game, maksudnya di salah satu atau dua game sih nggak apa-apa. Cuman yang jadi masalah tuh pertama RAM dan prosesornya, karena RAM-nya sendiri itu cuma 2 GB aja, jadi rawan frame drop juga dan nge-freeze juga kadang-kadang. Tapi kalau ML ini sih saya rasa sih aman, tapi ya walaupun sekali-sekali ada frame dropnya, tapi is oke lah, namanya kan
HP kan sudah 10 tahun ya, sudah mengabdi 10 tahun. Kalau dibandingin HP sekarang kan nggak layak seperti itu. Oke, selanjutnya kita tes kameranya aja gimana. Oke, kita tes kameranya. Kita tes kamera depan, belakangnya aja ya, karena kalau kamera depannya itu ada tempered glassnya ini jadi burik. Oke, kalau depannya seperti ini, jadi termasuk low light ini ya. Jadi langsung aja kita rekam. Nah, suara ini diambil dari Samsung Galaxy A5 2016 ya. Jadi ada dua mic di kiri dan di kanan seperti ini. Jadi teman-teman bisa langsung menilai sendiri gimana kualitasnya dan gimana untuk hasil rekamannya. Ini untuk mode auto ya, di 1080p ya, 30 fps. Dan ini warnanya agak kuning walaupun di lighting saya itu warnanya putih. Saya kurang paham juga kenapa. Ini tuh kita ambil dari dashboardnya aja. Wah, ini kelihatan warna kuningnya. Buka dashboardnya. Oke, seperti itu. Oke, kita sampling foto aja. Hasilnya gimana? Kita sampling foto. Ini rekamannya di mana? Benar di 1080 30 fps. Oke, langsung aja kita foto. Untuk rekaman, untuk hasilnya seperti ini sudah saya tampilkan. Terus untuk ini, oke, kita foto bookletnya di Samsung A5 2016. Seperti apa ini untuk hasilnya. Kita potong aja ya biar nggak kena sinar. Oke, terus terakhir kita fokusnya gimana. Oke, untuk sampling fotonya sudah saya taruh di itu ya, taruh di video juga gimana hasilnya. Oke, ternyata teman-teman bisa nilai sendiri ya, apakah Samsung Galaxy A5 2016 yang desainnya tuh premium ini masih kaca dan framenya juga aluminium, apakah worth it di tahun 2026. Nah, teman-teman bisa nilai sendiri. Kalau dari estetika sih tidak terlekang oleh waktu ya. Menurut saya HP ini bagus. Jadi framenya dari kaca nih, Corning Gorilla Glass. Yang belakangnya nih kalau nggak salah yang ke seri 4, dan depannya juga Corning Gorilla Glass, dan framenya ini metal ya, aluminium juga. Itu sangat cocok lah untuk tahun 2026. Tapi sayangnya sekali sudah 10 tahun, hardware-nya juga makin menua dan menunjukkan tanda-tanda bahwa ini harus segera pensiun. Karena ya bisa dimainkan sih bisa, dibuat scroll juga bisa, cuman terbebannya karena RAM juga dan penyimpanannya juga. Kalau prosesornya sih sudah nggak digunakan lagi, tapi saya rasa sih harusnya sih aman ya untuk prosesornya. Cuman yang bermasalah cuman RAM dan penyimpanannya aja yang kurang. Jadi teman-teman bisa nilai sendiri di kolom komentar gimana, apakah memang worth it di tahun 2026, apakah memang harus segera pensiun Samsung Galaxy A5 2016 saya. Tulis di komentar ya. Oke, sekian dulu unboxing saya mengenai Samsung Galaxy A16, Samsung Galaxy A5 2016. Kita jumpa lagi di video berikutnya ya. Oke, terima kasih sudah menonton.